Sahabat WowTube, selamat berjumpa lagi dan semoga sahabat WowTube sudah semakin sukses setelah menonton video serial Primbon Jawa. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas like dan subscribe-nya serta komen dari sahabat WowTube. Video ini sebagai selingan untuk melanjutkan pembuatan serial Primbon Jawa berikutnya tentang jamu tradisional dan obat tradisional, serta mantra-mantra yang masih digunakan oleh masyarakat suku Jawa. Hari ini Kamis tanggal 14 September tahun 2023, saya mau curhat suatu peristiwa yang lumayan horor tapi endingnya baik-baik saja. Kata orang tua di malam Jumat adalah malam yang penuh mitos dan sekaligus malam yang penuh anjuran untuk umat Islam. Sahabat WowTube, malam Jumat adalah hari yang memiliki berbagai mitos dan kepercayaan di berbagai budaya dan agama. Berikut adalah beberapa mitos dan kepercayaan yang sering terkait dengan malam Jumat. Malam Jumat adalah hari berkah. Dalam Islam, malam Jumat dianggap sebagai hari yang penuh berkah. Pada malam ini, umat Muslim berkumpul untuk salat Jumat, dan mereka percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa mereka pada hari ini. Malam Jumat adalah waktu yang penting untuk beribadah. Dalam agama Islam, malam Jumat dianggap sebagai waktu yang penting untuk beribadah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa. Beberapa orang mungkin melakukan puasa sunnah pada hari ini. Percaya pada kehadiran jin. Beberapa kepercayaan populer di berbagai budaya meyakini bahwa malam Jumat adalah waktu ketika jin-jin dan makhluk gaib lainnya lebih aktif. Oleh karena itu, orang dianjurkan untuk tidak berjalan sendirian di tempat-tempat sepi pada malam Jumat. Larangan potong kuku pada malam Jumat. Dalam beberapa tradisi, ada larangan potong kuku pada malam Jumat, terutama pada malam Jumat pertama dalam bulan Islam. Ini dianggap sebagai tindakan yang membawa sial, keberuntungan dan peruntungan. Beberapa orang meyakini bahwa apapun yang Anda lakukan pada malam Jumat akan memiliki dampak besar pada nasib dan keberuntungan Anda. Oleh karena itu, mereka mungkin mencoba melakukan hal-hal baik atau berdoa untuk keberuntungan di masa depan. Menghindari pekerjaan berat. Dalam beberapa kepercayaan, malam Jumat dianggap sebagai waktu yang kurang cocok untuk melakukan pekerjaan berat atau memulai proyek baru. Ini bisa menjadi waktu yang lebih baik untuk bersantai dan beribadah. Sahabat WowTube, dari semua mitos malam Jumat faktanya yang paling mendapat perhatian masyarakat Indonesia adalah mitos tentang percaya pada kehadiran jin. Konon malam Jumat adalah waktu ketika jin-jin dan makhluk gaib lainnya lebih aktif berkeliaran. Oleh karena itu orang dianjurkan untuk tidak berjalan sendirian di tempat sepi dan angker pada malam Jumat. Pertanda kehadiran makhluk gaib antara lain sebagai berikut. Biasanya terdengar suara-suara aneh tanpa terlihat adanya makhluk hidup. Banyak orang melaporkan mendengar suara-suara aneh seperti bisikan, tawa atau berbicara tanpa sumber yang jelas. Suara-suara ini terdengar aneh dan seringkali dikaitkan dengan suara makhluk halus. Benda-benda yang berpindah dengan sendirinya. Banyak juga yang bercerita adanya benda-benda yang dapat berpindah atau menghilang secara misterius. Hal ini dianggap sebagai tanda campur tangan makhluk halus. Perubahan suhu di ruangan secara mendadak. Beberapa orang mengalami perubahan suhu mendadak, mulai dari merasa sangat dingin hingga panas atau sebaliknya pada saat merasakan kehadiran makhluk gaib. Merasa seperti adanya sensasi sentuhan. Orang-orang mungkin ada yang merasa adanya sentuhan ringan atau sentuhan kasar tanpa ada yang terlihat. Hal ini dianggap sebagai tanda kehadiran makhluk gaib. Mendapat pesan melalui mimpi.
Dalam beberapa kasus makhluk gaib dapat juga berkomunikasi dengan manusia melalui mimpi pada saat tidur. Ada perubahan fenomena alam secara cepat. Beberapa tanda kehadiran makhluk gaib dapat dikaitkan dengan perubahan tiba-tiba dalam fenomena alam, seperti kilat atau petir, hujan deras dan mungkin juga kabut tebal. Orang yang dapat melihat makhluk gaib. Ada orang yang mempunyai kelebihan mata batinnya, mereka dapat melihat makhluk gaib dalam berbagai bentuk, seperti hantu, peri, atau makhluk mitologis. Orang Indonesia menyebut makhluk gaib dengan berbagai sebutan dan kurang familiar dengan istilah peri dan makhluk mitologis. Anjing di sekitar rumah melonglong. Melonglong adalah berteriak panjang bukan menggonggong di tengah malam, bermakna bahwa ada keluarga kita yang telah meninggal dunia datang mengunjungi kita. Makna lainnya adalah pertanda ada roh gentayangan sedang berkeliaran di sekitar rumah kita. Anjing di sekitar rumah bersuara perlahan sambil kepala menunduk dan bulu-bulunya berdiri di malam hari, bermakna bahwa di dalam rumah kita sedang berkeliaran arwah orang tua pemilik rumah, atau arwah majikan anjing tersebut. Sahabat WOTUB, begitulah pertanda bahwa di sekitar kita ada makhluk gaib. Lantas kira-kira penampakan makhluk gaib yang populer di Indonesia seperti apa ya? Sahabat WOTUB, kita mulai dengan menampilkan sosok kuntilanak. Konon legenda kuntilanak ini berawal dari cerita seorang perempuan hamil yang meninggal dunia sebelum sempat melahirkan bayinya. Sosok kuntilanak menurut cerita berwajah cantik, berambut panjang dan mengenakan baju panjang berwarna putih. Penampakannya pada malam hari dan biasanya disertai dengan harum bunga Kamboja. Beberapa ciri yang menandakan kemunculan kuntilanak adalah terdengarnya suara anak ayam atau lengkingan suara wanita tertawa pada malam hari. Kuntilanak juga dikisahkan tidak akan mengganggu perempuan hamil yang membawa paku, pisau, atau gunting. Ketika melawan kuntilanak, paku tersebut harus ditancapkan tepat di ubun-ubun kuntilanak. Sahabat WOTUB, berikutnya adalah sosok hantu sundel bolong. Hantu sundel bolong agak mirip dengan kuntilanak, namun perbedaan terdapat pada punggungnya. Sundel bolong digambarkan sebagai hantu wanita yang punggungnya berlubang hingga tembus ke dada. Rambutnya yang panjang seakan menutupi sebagian lubang punggung atau dadanya. Konon pada semasa hidupnya ia mati karena diperkosa dan melahirkan anaknya di dalam kubur. Oleh karena itu arwah sundel bolong menjadi arwah penasaran dan hobinya menculik bayi yang baru dilahirkan. Sehingga ia terkadang mendapat julukan sundel bolong tim mawar. Hantu berikutnya yang viral pada bulan puasa adalah pocong. Hantu pocong sering jadi tokoh di berbagai film Indonesia. Ia dinarasikan sebagai jasad dari seseorang yang ketika dimakamkan, tali pocongnya lupa tidak dibuka sehingga arwahnya penasaran. Pocong berkeliaran untuk mencari orang yang mau membukakan ikatan tali di atas kepalanya itu. Jika ada yang membukakannya, maka ia akan sempurna dan musnah. Setelah dibuka tali ikatan di kepalanya, maka sang arwah dapat beristirahat dengan tenang. Ada teori versi lain yang menyebutkan jika pocong akan bergentayangan untuk membalas dendam kepada orang-orang yang membunuhnya. Penggambaran pocong oleh masyarakat di Indonesia beragam. Sebagian mengatakan bahwa wajah pocong berwarna hijau. Sebagian lagi mengatakan jika pocong berwajah rata dengan lubang mata berongga atau tertutup kapas. Sahabat WOTUB, ada hantu yang dapat dipelihara yang disebut tuyul. Sosoknya berwujud sebagai makhluk halus mirip anak kecil atau orang kerdil yang berkepala gundul dan hobinya mencuri uang. Tuyul berasal dari janin seseorang yang mengalami keguguran atau bayi yang meninggal ketika lahir.
Karena bayi maka tak heran jika karakter tuyul mirip anak-anak yaitu suka bermain. Menurut mitos ada beberapa cara untuk mencegah tuyul masuk ke dalam rumah. Di antaranya dengan menggantung anak kepiting atau bawang putih di atas jendela atau pintu dan mengikat uang dengan benang yang digantung agak tinggi sehingga sulit diambil oleh tuyul. Sahabat WOTUB, mari kita lihat bagaimana sosok genderuwo. Wujud genderuwo mirip manusia bertubuh besar dan kekar dengan bulu-bulu lebat menutupi tubuhnya. Genderuwo suka tinggal di pepohonan besar dan rindang seperti pohon beringin atau di sudut-sudut yang lembab dan gelap. Genderuwo berasal dari arwah seseorang yang meninggal secara tidak wajar. Misalnya bunuh diri atau kecelakaan. Arwah tersebut penasaran karena belum ikhlas menerima kematiannya. Genderuwo akan menampakkan dirinya ketika ia merasa terganggu. Ada banyak cerita misteri seputar hantu ini, di antaranya menyebutkan jika genderuwo mampu menjelma menjadi manusia dan memiliki kemampuan untuk berhubungan badan dengan wanita hingga hamil. Selain itu, genderuwo juga terkenal usil. Dia suka melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Dalam kepercayaan Jawa, tidak semua genderuwo bersifat jahat. Ada juga genderuwo yang bersifat baik. Biasanya ia berwujud kakek-kakek berjubah putih dan terlihat berwibawa. Ia dipercaya seringkali membantu menghitan anak-anak dari keluarga tidak mampu yang taat beribadah. Sahabat WOTUB, ada hantu yang bernama Wewe Gombel, yaitu sosok hantu wanita dengan payudara yang sangat besar dan panjang. Wewe Gombel sangat menyukai anak kecil. Apabila di suatu daerah ada anak yang hilang secara mendadak, hal itu biasanya akan dihubungkan dengan Wewe Gombel. Karena Wewe Gombel menyerupai wanita cantik, maka anak kecil yang menjadi calon korbannya tidak takut kepadanya dan mau diajak ke rumahnya. Di tempat itu yang terlihat sebagai rumah, sang anak akan dirawat dan disusuinya. Sebenarnya anak yang diculik Wewe Gombel diberi makanan berupa kotoran manusia yang terlihat seperti makanan biasa. Selain itu, korban tidak memakai pakaian alias telanjang. Tubuhnya dilumuri dengan lumpur oleh si Wewe Gombel. Sewaktu mencari anak yang hilang karena dicurigai diculik oleh Wewe Gombel, si pencari akan membunyikan peralatan dapur seperti panci, sendok, piring kaleng, dan sebagainya sambil memanggil nama anak yang hilang. Jika beruntung maka anak tersebut akan ditemukan. Biasanya disembunyikan di atas pohon aren. Sahabat WOTUB, di Bali ada hantu bernama Leak, yaitu penyihir jahat, yang berlidah panjang dan bergigi tajam. Penampakannya hanya dapat dilihat pada malam hari oleh para dukun pemburu leak. Pada siang hari ia terlihat seperti manusia biasa, sedangkan pada malam hari ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia untuk ramuan sihir. Dengan memakai ramuan sihir, maka Leak dapat mengubah wujudnya menjadi seekor babi atau bola api. Terkadang Leak juga mengambil organ dari orang hidup, terutama perempuan hamil, untuk dihisap darahnya. Apabila seseorang menusuk leher Leak dari bawah ke arah kepala pada saat kepalanya terpisah dari tubuhnya, maka Leak tidak dapat bersatu kembali dengan tubuhnya dan Leak akan segera mati. Sahabat WOTUB, ada lagi hantu dari Bali yaitu Rangda. Hantu Rangda adalah ratunya para leak dengan rambutnya yang panjang berantakan, berkuku panjang dan bergigi tajam. Rangda seringkali menculik dan memakan anak kecil. Dia memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong, yaitu simbol kekuatan baik. Menurut legenda, hantu Rangda berasal dari Ratu Manendradatta yang hidup di Pulau Jawa pada abad ke-11. Diasingkan oleh Raja Darmodayana karena dituduh melakukan perbuatan sihir terhadap permaisuri kedua dari raja tersebut. Ia pun membalas dendam dengan membunuh setengah penghuni kerajaan.
Rangda berperan penting dalam mitologi Bali sehingga sering ditampilkan dalam bentuk tari-tarian. Sahabat Wowtup, di Kalimantan ada hantu kuyang, yaitu makhluk siluman pemangsa janin dalam kandungan. Kuyang sebenarnya adalah wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Pada siang hari kuyang terlihat sebagaimana layaknya orang biasa. Hanya yang membedakannya adalah kuyang memakai selendang untuk menutupi tanda di lehernya. Pada malam hari kepalanya akan terpisah dari tubuhnya. Kepala itu akan berubah wujud menjadi seekor burung atau kucing. Sewaktu kucing jadi-jadian mendarat di atap rumah bersuara seperti bunyi mobil jatuh, sangat keras dan jelas terdengar. Kalau sahabat Wowtup ingin mengusir kuyang, cukup dengan memukulkan sapu ijuk atau perabot rumah tangga, semisal panci ke tubuh kuyang. Orang Sumatera menyebut kuyang dengan nama palasik. Sahabat Wowtup, sekarang kita main ke Tapanuli. Di Tapanuli ada makhluk halus begu ganjang yang menjadi mitos masyarakat daerah Tapanuli. Begu ganjang adalah makhluk halus yang berarti hantu panjang. Konon, ia dianggap sebagai peliharaan orang yang memiliki ilmu hitam. Hantu ini suka muncul di tempat-tempat yang sepi dan gelap dalam bentuk bayangan hitam yang panjang. Mula-mula bentuknya kecil, tetapi semakin lama semakin panjang dan membesar seperti raksasa. Sahabat Wowtup, di Batak ada hantu juga yang spesial. Menurut kepercayaan masyarakat Batak, khususnya suku Mandailing, konon orang Bunian adalah manusia biasa. Dikarenakan peristiwa yang memalukan, mereka lalu mengasingkan diri ke dimensi lain. Orang Bunian sering mengadakan pesta dengan iringan musik. Keramaian dan pesta ini mampu menarik perhatian manusia untuk bergabung dan menjadi penduduk Bunian. Selain itu, orang-orang juga percaya jika seorang laki-laki yang tertarik dengan gadis Bunian, maka ia tidak akan pernah pulang lagi. Jika berhasil pulang, biasanya ditemukan dalam keadaan hilang ingatan. Dalam kepercayaan masyarakat Sunda dikenal makhluk halus yang bernama hantu korot, yaitu hantu laki-laki yang suka mengganggu para gadis belia pada waktu senja hingga malam hari. Ada cerita misteri yang terjadi pada tahun 1920 di Tanah Pasundan, yaitu seorang gadis berusia 16 tahun yang diganggu hantu korot ketika mandi pada waktu senja. Setelah selesai mandi, ia melihat seorang pemuda tampan tersenyum berdiri memandangnya. Gadis itu pun selalu terbayang wajah pemuda sambil berkata, "Aku mau menikah dengan orang tadi." Keesokan harinya, si gadis menghilang. Setelah dilakukan pencarian oleh orang tua dan penduduk setempat, gadis tersebut ditemukan di tengah-tengah pohon salak yang penuh duri. Meski tubuhnya terluka, tapi ia tidak merasa sakit. Ia hanya lupa siapa dirinya yang sebenarnya. Tatapan matanya hampa dan sering mengigau bahwa ia ingin menikah dengan seorang pemuda. Beberapa hari kemudian gadis itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga husnul khotimah. Amin. Sahabat Wowtup, ada juga hantu Ipri yang berwujud mirip Putri Duyung. Bagian tubuh atas perempuan dan di bagian bawah mirip ekor ikan. Ia tinggal di daerah perairan di bawah laut. Kepercayaan ini sama persis dengan kepercayaan mitologi Yunani kuno dan masyarakat Eropa tentang Putri Duyung. Ia juga suka menggoda para pelaut dan menenggelamkan mereka. Makhluk halus ini sering dipuja karena dapat mendatangkan rezeki dengan mudah. Sahabat Wowtup, sekarang kita ke Jawa. Masyarakat Jawa percaya akan keberadaan Banaspati. Wujud hantu ini digambarkan mirip manusia, tapi tidak memiliki hidung. Penampakannya sering disertai dengan bunyi tangisan bayi. Cara berjalannya selalu mendongak ke atas karena malu memperlihatkan lubang hidungnya. Kemunculan hantu ini sangat ditakuti karena dianggap membawa malapetaka. Jika suaranya terdengar, pertanda akan datang suatu bencana.
Sahabat WOTUB, ada juga hantu bernama Kemangmang yang berwujud seekor katak raksasa dengan tengkuk membawa api. Kemangmang adalah sejenis makhluk halus yang suka menghisap otak manusia. Api di tengkuknya mampu membakar apa saja dan tidak dapat padam. Pada waktu muncul ke permukaan air, api pada tengkuknya akan berkobar-kobar. Biasanya Kemangmang menampakkan dirinya pada malam hari di sekitar kawasan rawa. Sahabat WOTUB, mari kita lihat tentang babi ngepet. Hantu yang berwujud babi ini bernama babi hutan atau babi setan dalam mitologi Jawa. Ia adalah jelmaan dari seseorang yang menuntut ilmu hitam. Ritualnya bertujuan untuk mencuri uang atau perhiasan. Pelaku dibantu oleh satu orang untuk menjaga lilin ritualnya agar tidak padam. Jika lilin padam, pertanda bahwa babi ngepet dalam keadaan bahaya atau kembali ke wujud semula, yaitu manusia. Sebelum mencuri, babi ngepet menggesekkan tubuhnya ke rumah korban, semisal di dinding, pintu, atau jendela. Setelah itu barang-barang si pemilik rumah, seperti uang, emas, dan perhiasan pun hilang dibawa oleh babi ngepet. Sahabat WOTUB, hantu berikut ini cukup kondang di dunia perdukunan. Namanya Jengkot, penjelmaan dari pertapa yang ingin mempelajari ilmu agar dapat hidup kekal. Jengkot bentuknya mirip boneka manusia yang kerdil. Lah dapat berada di mana saja, baik di dalam tanah, atap rumah, ataupun batang pohon. Jengkot yang berhasil ditangkap biasanya telah mengeras dan akan dipelihara oleh paranormal aliran dunia hitam. Jengkot ini hidup dengan meminum darah, tapi tidak akan bergerak jika ada orang yang melihatnya. Sahabat WOTUB, hantu terakhir yang ditampilkan di video ini adalah hantu muka rata. Hantu muka rata tidak memiliki wajah alias rata seperti papan. Penampakannya seringkali dimulai dari adanya pedagang sate pada malam hari. Biasanya pedagang sate ini jarang sekali berbicara dalam melayani pelanggannya. Tapi ketika menerima pembayaran si pembeli, tiba-tiba ia akan berubah menjadi hantu yang tidak memiliki mata, hidung, mulut, dan alis. Sebutan di setiap daerah untuk hantu muka rata ini berbeda. Masyarakat Sunda menyebutnya dengan nama Aden-Aden. Biasanya ia menampakkan diri ketika menjelang sore dan hujan gerimis. Sosoknya digambarkan menyerupai petani dengan memakai topi dari anyaman bambu dan mengenakan baju pangsi berwarna serba hitam. Hantu ini tidak mengganggu atau mencelakakan korbannya. Ia hanya menakuti orang-orang yang dijumpainya dengan memperlihatkan wajahnya yang rata. Ternyata Indonesia kaya akan berbagai jenis hantu. Semoga kalau sahabat WOTUB bertemu mereka tidak asing lagi karena sudah tahu spesifikasi dan kelemahan mereka. Saya cuma titip salam sehat buat mereka. Sahabat WOTUB, setelah kita menelisik dan mengulik tentang fenomena malam Jumat dan mengenal dunia perhantuan di Indonesia, kita kembali ke topik utama, yaitu berita tentang Yuni Shara yang mempunyai suami rahasia yang bukan manusia. Beritanya saya buka pakai browser Microsoft Edge di laman Microsoft Store. Di malam Jumat begini membaca judul berita seperti itu wajar kalau menjadi was-was dan penuh tanda tanya. Sahabat WOTUB, marilah kita baca beritanya sama-sama. Digosipkan punya suami rahasia. Ini fakta lengkap Yuni Shara. Artis senior Indonesia Yuni Shara baru-baru ini membuat Mayang Sari terkejut. Pasalnya, dia mengekspos suami rahasianya pada sahabatnya itu. Tentu saja Mayang Sari sangat kaget dan syok mengetahui identitas suami baru Yuni Shara. Siapakah kira-kira identitas suami rahasia Yuni Shara? Kami akan membahasnya dalam 6 fakta lengkap Yuni Shara. Di fakta ke-8 ada identitas suaminya. Wah, penasaran banget kan? Langsung cek fakta pertama di bawah ini ya. 1. Pernah dibilang meninggal dunia.
Pada tanggal 12 Oktober tahun 2021 beredar kabar kalau Yuni Shara telah meninggal dunia karena kecelakaan sepeda motor. Kabar tersebut pertama kali beredar lewat situs boncel.xyz yang membagikan artikel berjudul, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Yuni Shara meninggal akibat kecelakaan." Pada artikel itu, dikabarkan Yuni meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di depan SPBU Jalan R. Sukamto, Palembang. Namun faktanya, artikel tersebut adalah hoaks alias tidak benar. Narasi yang disajikan tidak benar dan foto-foto yang ditampilkan artikel juga merupakan foto lama Yuni Shara di tahun 2020. Wah, ada-ada saja ya penyebar berita hoaks itu. 2. Punya sekolah PAUD. Selain cantik dan awet muda, Yuni Shara juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hal itu terbukti dari kepeduliannya yang sangat besar pada anak-anak usia dini. Loh kok bisa? Ya, wanita cantik berusia 49 tahun itu telah mendirikan gedung pendidikan anak usia dini, PAUD. Di mana lokasinya? PAUD milik Yuni Shara itu berlokasi di Kota Batu, Jawa Timur. Kota tersebut merupakan tetangga dari Kota Malang, dan ada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. PAUD tersebut dibangun dengan tinggi 3 lantai dengan pemandangan gunung yang sangat indah. PAUD bernama Cahaya Permata Abadi itu memiliki kesan elegan dengan cat mayoritas warna putih. Kalau Anda tertarik ingin mendaftarkan buah hati, coba kunjungi Jalan Samadi nomor 9, Pesanggerahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Tiga. Mantan pacar Sultan Andara. Pada fakta selanjutnya, ternyata Yuni Shara adalah mantan pacar Sultan Andara, Raffi Ahmad. Ya, hubungan asmara mereka terjadi sekitar tahun 2008. Yuni Shara diketahui menjadi pacar Raffi paling lama ketimbang wanita lainnya. Namun hubungan cinta mereka berdua kandas di 2012 karena tidak direstui oleh Emi Konita akibat perbedaan usia 14 tahun dan status janda. Namun hubungan mereka berdua sebagai rekan sesama artis tidak pudar dan melanjutkan hidup dengan pasangan masing-masing. Raffi Ahmad telah menikah dengan Nagita Slavina. Dan Yuni Shara fokus merawat 2 buah hatinya. Suka olahraga. Yuni Shara terkenal gemar berolahraga loh. Hal itu terbukti lewat kanal YouTube, Yuni Shara Channel, dengan konten berjudul, Olahraga Sehat Bisa di Rumah Aja ala Yunet. Pada konten tersebut, wanita cantik itu menunjukkan cara berolahraga mudah dan sehat meskipun hanya di rumah saja, mulai dari pemanasan dari memutar kepala, menekuk tangan, dan kaki. Selanjutnya, Yuni Shara menggelar matras lalu melakukan plank, gerakan kaki mengayuh, hingga gerakan kaki menyikut silang. Dia juga melakukan squat dengan posisi setengah duduk dengan bersandar di matras, posisi berdiri, dan bersandar di tembok. Di video tersebut, Yuni Shara juga bercerita kalau dulu dia suka olahraga yoga dan pilates, tapi semenjak cedera, dia lebih suka olahraga sederhana di rumah. Biar tahu detailnya, langsung ke poin videonya ya. Meskipun sudah berusia 49 tahun, tapi ternyata olahraga dan hidup sehat membuatnya tetap awet muda. 5. Gagal menikah 2 kali. Dari sejak berusia belia hingga sekarang, Yuni Shara telah menikah sebanyak 2 kali namun telah kandas. Wah, kok bisa kandas? Memangnya siapa saja pria yang pernah dinikahinya? Yuk kita langsung saja bahas lebih dalam. Pada pernikahan pertama, Yuni Shara menikah dengan pria bernama Raymond Mantei pada tahun 1993. Namun ternyata wanita cantik kelahiran Kota Batu,
Jawa Timur tersebut hanya bertahan selama 4 bulan saja. Kok sebentar banget? Ternyata Yuni Shara menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau sering disingkat KDRT. Hal itu diungkap Yuni Shara ke Deddy Corbuzier. Wanita cantik itu mengatakan kalau dia nyaris gila dan trauma banget dengan pernikahan. Yuni menambahkan, "Dari aku nikah pertama aku sudah di KDRT setiap hari, oke. Karena itu aku masih muda. Itu sangat membekas." Namun setelah 9 tahun pasca cerai dengan Raymond Mantei, Yuni Shara berhasil move on dan menikah dengan Henry Siahaan pada tahun 2002. Hubungan mereka cukup harmonis dan dikaruniai 2 buah hati yang tampan-tampan bernama Kevin dan Cello Siahaan. 6. Punya suami rahasia. Pada bulan Januari tahun 2022, Mayang Sari mengunjungi rumah Yuni Shara lewat kanal YouTube Mayang Sari Official. Pada unggahan video tersebut, wanita parubaya itu sangat syok mengetahui bahwa Yuni Shara ternyata memiliki suami rahasia. Setelah mengetahui identitas suami rahasia Yuni Shara, Mayang Sari langsung tertawa terbahak-bahak seraya berkata, "Oh begitu, ya ampun, banyaknya suamimu." Ternyata suami rahasia Yuni Shara adalah tanaman-tanaman hias yang cukup banyak. Yuni menyebutnya sebagai suami. Wah, ada-ada saja ya kelakuan Yuni Shara. Tentu saja hal ini menjadi sangat kontroversi dan membuat banyak netizen salah paham jika hanya membaca judulnya saja. Sahabat WOWTUB, akhirnya semua misteri telah terkuak. Ternyata sekarang Yuni Shara mempunyai suami yang bukan manusia dan bukan gaib juga. Suaminya banyak banget kata Mayang Sari. Ada di seluruh pojok rumah Yuni Shara. Ending yang sangat menghibur dan baik-baik saja. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada sesuatu yang akan disampaikan sahabat WOWTUB. Kalau ada yang belum menekan tombol subscribe dan like, mohon segera dieksekusi ya. Terima kasih atas kebaikan hati sahabat WOWTUB. Kepada sahabat WOWTUB saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Mohon dukungan subscribe dan like serta komentar yang membangun. Sampai berjumpa di video berikutnya.